Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam pendengar semuanya. Selamat datang di podcast Binar Permata, bincang permasalahan pandemi COVID-19 dan kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tarisna yang akan menjadi host dalam podcast episode ini. Dalam podcast kali ini, kita akan membahas mengenai masalah kesehatan yang sedang menjadi perbincangan hangat dan menjadi hal yang cukup menakutkan di masyarakat. Ya, benar sekali. Pandemi Coronavirus Disease 19 atau yang biasa disingkat COVID-19. Seperti yang kita semua ketahui, COVID-19 disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang muncul pertama kali di Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok pada Desember 2019. Virus ini dapat menyerang hewan dan juga manusia, dan pada manusia, gejalanya berupa infeksi yang serupa dengan penyakit Middle East Respiratory System atau MERS dan sindrom pernapasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Adapun gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivis, sakit tenggorokan, diare, dan kehilangan rasa atau penciuman. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Sampai dengan tanggal 31 Juli 2021, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan data dari covid19.go.id adalah sebanyak 3.409.658 orang, dengan jumlah kematian mencapai 94.119 orang, dan jumlah pasien yang sembuh mencapai 2.770.092 orang. Jumlah yang sangat tinggi, bukan? Hal ini menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengidap COVID-19 terbesar di dunia. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga diri sendiri dan keluarga supaya tidak terpapar virus COVID-19. Nah, untuk mencegah paparan virus COVID-19, kita harus senantiasa mematuhi protokol kesehatan, yaitu yang pertama adalah memakai masker. Menurut WHO atau World Health Organization, dua cara utama transmisi atau penyebaran virus COVID-19 adalah melalui percikan atau droplet saluran pernapasan dan juga melalui kontak langsung dengan penderita COVID-19. Percikan saluran pernafasan dihasilkan saat seorang batuk atau bersin. Tetesan infeksi membentuk gas awan turbulen dan memungkinkan partikel virus berada lebih lama di udara. Masker dapat mencegah transmisi melalui percikan, sehingga dapat memberi perlindungan dan mencegah sebaran virus dari penderita tanpa gejala, penderita dengan gejala ringan, ataupun pembawa virus. Pemakaian masker yang disarankan adalah dengan menggunakan masker double atau dengan menggunakan masker medis terlebih dahulu, lalu dilapisi dengan masker kain. Hal ini terbukti lebih efektif untuk melindungi diri kita dari COVID-19. Penelitian menyebutkan bahwa penggunaan masker dengan cara tersebut mampu menyaring partikel yang dikeluarkan oleh seseorang hingga 85,4%. Sedangkan masker medis saja dapat menyaring partikel hingga 56,1%. Sementara masker kain saja menyaring partikel sebesar 51,4%. Penggunaan masker double dengan dua masker bedah ataupun dengan menambah lapisan pada masker N95 tidak disarankan. Untuk protokol kesehatan yang kedua adalah rajin mencuci tangan. Percikan saluran pernapasan yang dapat menjadi sumber penularan COVID-19 juga dapat jatuh ke permukaan benda,
yang mana menyebabkan virus tetap aktif. Secara sadar ataupun tidak sadar, terkadang kita menyentuh barang-barang yang juga disentuh oleh orang lain. Kita tidak tahu apakah benda tersebut terkena percikan yang mengandung virus penyebab COVID-19 ataupun tidak. Oleh karena itu, kita harus sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir ataupun dengan menggunakan alkohol dengan kadar minimal 60% selama 20 detik. Kita juga harus menghindari menyentuh mulut, hidung, dan mata sebelum mencuci tangan karena mulut, hidung, dan mata merupakan jalur masuknya virus penyebab COVID-19 ke dalam tubuh kita. Protokol kesehatan yang ketiga adalah menjaga jarak. Setiap orang yang berada dalam kontak erat atau dalam radius 1 meter dengan orang yang menunjukkan gejala-gejala gangguan pernapasan seperti batuk dan bersin beresiko terpapar percikan saluran pernapasan yang kemudian dapat menimbulkan infeksi. Sehingga menjaga jarak minimal 1 meter sangat penting untuk dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19. Protokol kesehatan yang selanjutnya adalah menghindari kerumunan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Karena semakin banyak dan sering kita bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun menjadi semakin tinggi. Hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut hasil riset, lansia atau lanjut usia dan pengidap penyakit kronis lainnya memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Protokol kesehatan yang selanjutnya adalah mengurangi mobilitas. Virus corona penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak kita menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula kita terpapar virus jahat ini. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu kita pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Selain mematuhi protokol kesehatan yang telah disebutkan sebelumnya, kita juga bisa meningkatkan sistem imunitas untuk mencegah terpaparnya virus SARS-CoV-2. Cara meningkatkan sistem imunitas yang pertama adalah mengonsumsi makanan bergizi, kemudian berolahraga dengan rutin, mengelola stres dengan baik, istirahat yang cukup, dan mengonsumsi suplemen kesehatan. Lalu, apa yang harus kita lakukan apabila kita mengalami gejala-gejala ringan ataupun terkonfirmasi COVID-19? Langkah yang pertama adalah mengisolasi diri dan segera mencari pertolongan medis apabila merasa tidak sehat. Yang kedua, sering membersihkan tangan menggunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol ataupun mencuci tangan menggunakan air mengalir dan juga sabun. Langkah yang ketiga adalah mengenakan masker medis sesering mungkin. Masker harus diganti sekurang-kurangnya 1 kali setiap hari, serta senantiasa menerapkan etika batuk dan bersin seketat mungkin, yaitu menutup hidung dan mulut dengan tisu sekali pakai saat batuk atau bersin dan segera membuang tisu tersebut setelah digunakan, atau menggunakan lengan yang terlipat, kemudian segera membersihkan tangan. Untuk langkah yang keempat adalah menjaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter dengan orang lain. Selanjutnya, menghindari mengontaminasi permukaan benda dengan air liur, dahak, atau sekresi saluran pernapasan. Dan langkah yang terakhir adalah meningkatkan aliran udara dan ventilasi di ruangannya dengan cara membuka jendela atau pintu sebanyak mungkin. Nah, demikian beberapa informasi mengenai COVID-19 dan cara pencegahannya pada podcast episode kali ini. Salam sehat untuk pendengar semuanya. Patuhi protokol kesehatan dan segera dapatkan vaksinasi untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Semoga podcast kali ini bermanfaat untuk pendengar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om.